Hai Hosana Youth Ministry, saya ingin mengucapkan selamat datang untuk kita semua, dan juga sekiranya ada yang pertama kali datang pada malam ini ataupun mungkin ada yang dari gereja lain, saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan kami sangat mengalu-alukan kedatangan anda kerana anda telah memilih malam ini sebagai malam Sabtu anda untuk mendengar firman Tuhan. Dan sebelum saya bawa kita dalam doa pembukaan, saya juga ingin sentiasa memperingatkan kita, sentiasa memperingatkan antara satu sama lain, iaitu seperti sentiasa jaga jarak penjarakan kita supaya kita dapat mengawal keadaan kita. Seperti selain daripada itu, kita juga digalakkan untuk mencuci tangan selalu dan juga memakai topeng mask selalu dan pelbagai peraturan yang telah diadakan. So saya harap agar kita semua sentiasa patuh dan mengikuti peraturan-peraturan yang diadakan, kerana saya percaya peraturan itu juga akan dapat membantu serba sedikit untuk kita jauh daripada penyakit yang kita tidak mahu ini. Okay, tanpa membuang masa, saya bawa kita dalam doa pembukaan. Haleluya ya Bapa. Tuhan, pada malam ini Tuhan, kami telah berkumpul atas talian ya Bapa. Khasnya melalui YouTube ini ya Tuhan, kami ingin mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan kerana kami dapat bertemu melalui YouTube ini ya Bapa. Tuhan, kami ingin serahkan kebaktian kami pada malam ini Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan. Engkau berkati semua ya Tuhan, baik yang melayani khasnya Praise and Worship, baik yang akan sharing nanti Tuhan, iaitu Pastor Pemuda-Pemudi kami, iaitu Pastor Kelvin ya Bapa. Kau pakai dia juga Tuhan, agar dia akan terus teguh di dalam imannya Bapa, agar dia juga agar pastor dan juga tim Tuhan akan sentiasa mempunyai kekuatan untuk mengadakan kebaktian atas talian ini ya Bapa. Tuhan, begitu juga dengan jemaat yang hadir pada malam ini Tuhan, sahabat-sahabat kami dari gereja lain, baik yang pertama kali Tuhan, baik Pemuda-pemudi Hosana sendiri Tuhan, kami juga serahkan semuanya dalam tangan-Mu, agar Engkau terus berkati kami, agar Engkau terus memberi kami kesihatan yang luar biasa ya Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan Tuhan, kami berdoa Tuhan agar semuanya akan mengikut kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami pada malam ini Tuhan, kami serahkan kebaktian kami seterusnya dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami. Kita semua katakan amin. Okay, selamat beribadah.
sadar berpuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Ready Saugan.
Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Hai, Shalom, Yufozena. Anda apa kabar yang berada di rumah pada saat ini? Jadi, adakah kamu sedia untuk belajar firman Tuhan pada kali ini? Mari kita sama-sama mengambil Alkitab kita. Kita sudah selesai pujian dan penyembahan kan? Oke, mari kita belajar firman Tuhan di dalam buku Lukas. Right, mari kita buka firman Tuhan pada kali ini. Kita membaca firman Tuhan di dalam buku Lukas 15 ayat yang ke-8 hingga yang ke-10. Lukas 15 ayat 8 hingga yang ke-10. Tidak panjang. Okey, mari saya membacakan dia untuk kita. Atau seandainya seorang perempuan yang mempunyai 10 keping wang perak kehilangan sekeping, apakah yang akan dilakukannya? Dia akan memasang pelita, lalu menyapu rumah dan mencari dengan cermat sehingga dia menemukannya kembali. Setelah itu, dia memanggil sahabat-sahabat dan jiran tetangganya dan berkata, "Bergembiralah dengan aku karena aku telah menemukan sekeping wang yang hilang itu. Aku berkata kepadamu bahwa malaikat-malaikat Allah bergembira karena seorang yang berdosa telah bertobat." Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami ya Tuhan, kami datang kepada Engkau sebab Engkau Tuhan yang baik. Tuhan, kami ingin belajar firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan bersama dengan kami. Daripada mulanya kami ya Tuhan belajar, sehingga akhirnya nanti ya Tuhan, beri kami hikmat dan pengetahuan untuk mengetahui dan belajar, dan kami akan aplikasikannya apabila kami di luar nanti. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jadi tema firman Tuhan untuk kita pada kali ini yaitu menghargai dan dipercayai. Menghargai dan dipercayai. Bagaimana respon kita jika kita mendapat hadiah ataupun jika kamu mendapat sesuatu yang berharga dari sahabat kamu, dari family kamu ataupun dari sesiapa. Okay, benda itu merupakan satu perkara yang sangat-sangat berharga kepada kita. Dan tanpa sengaja, tanpa kamu sengaja untuk membuang dia ataupun menghilangkan dia. Nah, apa yang terjadi kepada kamu, sudah tentu kamu akan mencarinya. Sudah tentu kamu akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari sedaya upaya yang mungkin sebagai apapun cara supaya kamu dapat mendapatkannya kembali. Kerana perkara itu ataupun benda itu yang hilang itu adalah sangat-sangat berharga. Okey? Nah, dengan alasan benda itu yang sangat berharga, lalu benda itu merupakan satu bentuk yang bernilai yang telah dipercayakan harus dijaga dengan baik. Contoh, ibu bapa kamu telah memberi kamu phone. Wow, iPhone 11 Pro. So pada masa itu, baru dibeli, sudah tentu kamu akan lap dia bersungguh-sungguh. Kamu akan lap dia supaya tidak berminyak ataupun supaya tidak scratch. Kamu akan membeli dia punya casing supaya dia dijaga dengan baik. Bila dia jatuh, so kamu dapat menjaga dia dengan baik. Tanpa sengaja jatuh, kamu dapat menjaga dia dengan baik. Okay? Nah, begitu dengan sungguh-sungguh kita akan menjaga dengan baik. Tapi apabila tanpa sengaja kamu menjatuhkan dia, bila kamu ambil daripada poket kamu, terjatuh, dia punya skrin pecah.
So apa yang terjadi kepada apa yang akan kamu respon, sudah tentu kamu akan memberitahu kepada mak kamu ataupun bapak kamu, "Mak, skrin phone saya pecah." So apa respon ibu dan bapak kamu? "Oh, anak, tidak apa." Begitukah? Ataupun, itulah kamu tidak jaga dia dengan bagus-bagus. Nah, begitu juga jika kita mempunyai satu tanggungjawab apabila kita sudah diberikan sesuatu perkara yang sangat berharga supaya kita menjaganya dengan baik, tetapi kita tidak menjaga dengan baik, sudah tentu kita akan kena marah. Betul? Nah, apa yang kita baca pada hari ini tentang dirham yang hilang. Nah, menurut adat istiadat orang Israel pada masa itu, kalau seorang gadis yang bernikah dan ia menerima sebuah kalung daripada orang tuanya ataupun saudaranya, pada kalung itu ada 10 dirham. Kalung itu dianggap sebagai tanda mata yang mengandungi berkat dan untung bagi orang yang memakainya. Untuk itu, kalung itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Yesus menceritakan hal ini, Yesus memberitahukan hal ini kepada orang ramai pada masa itu, kepada orang yang berada di sekeliling dia pada masa itu. Mungkin yang dimaksudkannya adalah kalung seperti yang di atas. Perempuan itu kehilangan 1 dirham. Rupanya dia belum pergi ke mana-mana lagi, jadi dirham itu hilang di dalam rumah, dia bukan di luar rumah. Jadi bila kita membaca dia kembali, apa yang terjadi kepada wanita itu, bermaksudnya apabila dia dikalung, dia mesti orang yang sudah berkahwin, dia bukan janda. Jadi dia kena jaga dia bagus-bagus supaya dia tidak diceraikan ataupun supaya dia tidak ditinggalkan oleh suaminya. Sebab itu merupakan tanggungjawab sebagai seorang isteri, harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Itu menurut adat dan istiadat orang Yahudi pada masa itu. Jadi rupanya satu benda dirham yang hilang itu sangat-sangat berarti bagi wanita tersebut, sehingga dia sedaya upaya yang mungkin untuk mendapatkannya kembali. Apa yang dia buat? Dia menyalakan pelita, menyapu rumah dan mencari dengan cermat. Dia akan mencari dengan cermat di mana dia akan sedaya upaya yang mungkin. Nah, kalau kita bayangkan apa yang terjadi, dia telah menemukannya. Apabila dia menemukannya, apa yang berlaku? Apakah respon kepada wanita itu adalah dia bersukacita, dia happy, dia gembira, dia memberitahu, "Hei kawan, saudara-saudaraku, aku telah menemukan 1 dinar yang hilang." Bayangkan, dia ada 10 dinar, tetapi dia hilang 1 dinar. Dia sangat-sangat bersukacita apabila dia menemukan 1 dinar itu. Wow, apakah maksud firman Tuhan ini? Apakah perumpamaan yang Tuhan ingin beritahukan kepada kita pada kali ini? Mari kita melihat ada 2 perkara yang paling penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Tuhan selalu memberikan kita kepercayaan di dalam hidup. Kehidupan kita sekarang, tubuh yang ada pada kita sekarang, Tuhan telah pertanggungjawabkan kepada kita untuk dijaga dengan baik, untuk diusahakan dengan baik. Sebab itu Tuhan sangat-sangat mau dia menaruhkan kepercayaan itu kepada kita. Contoh, kalau kita minum, kita minum, kita merokok, kita ambil dadah, semua itu, kita sudah tidak menjaga tubuh kita dengan baik. Kita sudah merosakkan yang tubuh kita dengan baik. Kita sudah membuang kepercayaan itu daripada Tuhan. Kita sudah berdosa. Sebab itu, Tuhan telah memberikan tanggung jawab ini kepada kita. Kita harus usahakannya, jaga dengan sebaik-baiknya. Selain daripada itu juga, ada yang suka tepuk telinga. Kalau yang perempuan, it's okay. Kita faham, itu adalah perhiasan. Tetapi lelaki, dia tidak logik kalau dia
ada tindih telinga. Begitu juga dengan tatu. Sebab itu kita harus tahu apakah batasnya, apakah tanggung jawab kita sebagai seorang Kristian yang sudah percaya kepada Tuhan, apakah tujuan kita membuat, kita harus tahu. Nah, saya selalu memberitahu kepada setiap kamu, sebelum kamu membuat sesuatu, fikir, tanya dulu, apakah tujuan dia kalau saya membuat. Contoh, sesudah putus cinta, sesudah putus cinta. Jadi, saya ambil pisau, saya buat macam ni. Apakah tujuan saya membuat? Menyakiti diri sendiri lagi? Membuatkan orang belas kasihan? No, tidak. Tetapi itu sudah menyakit kita, sudah merosakkan diri kita. Nah, kita sudah diberi tanggung jawab untuk menjaga bait Allah, tubuh kita ini secara bersungguh-sungguh kita menjaganya dengan baik. Oleh sebab itu, apabila kita sudah dipertanggungjawabkan, sudah diamanahkan kepada orang, bukan diamanahkan kepada orang, tapi sudah diamanahkan Tuhan kepada kita, kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Sebab ini adalah, kita tidak tahu bila last chance kita untuk menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Contoh, apabila kita menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya, kita akan sehat, betul? Begitu juga dengan kerohanian kita. Bagaimana kita menjaga kerohanian kita dengan baik adalah kita terus memberi makanan roh kita dengan firman Tuhan. Jikalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak memberi roh kita makan. Apabila kita tidak memberi roh kita makan, artinya roh kita akan menjadi kurus. Apabila roh kita kurus, kita kering. Bila kita dicubai oleh roh jahat, kita akan mudah jatuh. Kita akan mudah kecewa. Kita akan terus menyalahkan Tuhan. Sebab kita tidak diberi kekuatan, kita tidak membaca firman Tuhan, mendalami firman Tuhan dengan lebih mendalam. Apalagi kalau tidak membaca firman Tuhan, tidak lagi bersama dengan kebaktian youth pada hari Sabtu, setiap hari di online, itu lagi teruk. Kenapa? Sebab kita sudah menolak segala-galanya. Roh kita sudah kekeringan, sudah kehausan, tetapi kita tidak memberi dia makan. Apabila roh jahat sudah datang kepada kamu, roh jahat sudah mencubai kamu, kamu akan jatuh, kamu akan down, kamu akan rasa tidak mampu, kamu akan rasa tidak layak berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa? Sebab kamu tidak memberi roh kamu makan firman Tuhan. Sebab kamu tidak menjaga tubuh dengan baik. Saudara-saudariku, ini merupakan pesan Yesus supaya kita terus menghargai setiap yang ada pada kita. Contoh, saya memberi kita satu contoh lagi. Tuhan telah memberi kita satu mandat, yaitu memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Pada masa ini mungkin kita tidak dapat pergi keluar ke sana ke sini, agak susah. Tetapi kita boleh menggunakan telefon kita, komputer, internet untuk pergi memberitakan berita baik kepada orang. Tidak ada masalahnya, tidak ada problemnya. Kenapa tidak ada problem? Sebab internet tidak ada batas. Boleh pergi mana saja. Saya berada di Miri. Orang yang berada di Kuching, di Sri Aman, di Bintulu, di Sibu masih boleh mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan pada kali ini melalui online ini. Ada berbezanya cara penjangkauan. Kita telah diberi mandat untuk memberitakan berita baik kepada orang. Kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Hanya share dan memberitahu. Beritahu kepada orang, WhatsApp dia, hey bro, hey sis, saya sangat enjoy apa yang saya belajar pada hari ini, saya ingin kongsikan kepada kamu. Kamu type saja. Kamu type apa yang saya katakan pada kali ini. Kamu beritahu kepada kawan kamu. Tidak tahu dia mungkin berubah. Kamu tidak tahu dia mungkin akan diubahkan. Kehidupannya diubahkan. Sebab perubahan di dalam hidup dia bukan di tangan kita sebagai manusia, tetapi di tangan Tuhan. Tuhan yang mengubahkan kehidupan dia. Tuhan yang menyentuh hati dia, bukan kita.
Tujuan kita adalah untuk memberitakan, memberi kesedaran. Seperti mana perempuan itu tadi, tugas dia adalah untuk mencari. Untuk mencari, apa yang dia lakukan? Dia buka lampu, dia sapu dan dia cari dengan cermat. Dia tidak, Tuhan, saya tidak jumpa. Bahkan lampu pun kamu tidak mau buka, sapu pun kamu tidak mau. Tidak ada usaha langsung pun di dalam diri kamu untuk mencari. Satu contoh, sebelum kita pergi kepada poin yang seterusnya. Kamu mau A, kamu mau dapat result A plus. Wow. Tetapi kamu malas mau belajar, kamu malas mau buka buku, kamu malas untuk buat homework. Bagaimana kamu dapat keputusan result yang bagus? Saudara-saudaraku, jika kita malas, firman Tuhan kata, malas adalah satu sikap yang tidak baik. Jika kita malas, kita tidak akan dapat apa-apa. Kita tidak boleh berbuat apa-apa. Poin saya yang kedua, yaitu jika kepercayaan yang diberikan itu hilang, usahakanlah sedaya upaya mungkin untuk mendapatkannya kembali. Tuhan memberikan kita kepercayaan di dalam hidup. Namun, selalu kita jika kepercayaan yang kita berikan itu hilang, berusahalah sedaya mungkin untuk mendapatkannya kembali. Nah, kita tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita tahu bahwa kita banyak lalai, kita boleh tidak ingat, kita boleh lupa, misplace di mana kita simpan ataupun semua. Okay? Tapi jangan kita menggunakan kelemahan yang ada pada kita untuk mengabaikan benda yang sangat penting. Jangan kita menggunakan kelemahan kita untuk tidak apalah. Terus kita macam Iban cakap ngaikir. Okay? Kita tidak kisah pun. Baru satu saja hilang, bukan 9 macam tu. Okay? Bukan, kita tidak mau sikap yang macam tu. Sebagai seorang Kristian, kita tidak boleh ada sikap yang seperti itu. Tidak mau ambil endah. Kita kena berusaha sedaya mungkin untuk mencari, dan kita kena berusaha sedaya mungkin untuk terus memberi satu peringatan kepada diri kita sendiri bahawa kita harus berusaha sedaya mungkin. Sebab kita manusia yang berdosa, kita tidak boleh ambil endah tak endah saja. Kita kena sebaik-baik mungkin untuk terus mencari dan mencari. Nah, di sini kita lihat bahawa Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada kehidupan kita. Namun selalu di dalam kehidupan kita ini, kita kehilangan kepercayaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jika kepercayaan yang Tuhan berikan itu hilang, maka kita berusahalah untuk terus mendapatkannya. Seperti mana perempuan itu buat tadi, iaitu dia menyalakan cahaya, apa yang dia buat, dia menyapu di kawasan rumah dia, mana tahu ada jumpa, dan dia mencari dengan cermat. Itu yang dia buat. Dia berusaha sedaya mungkin untuk mencari, untuk mendapatkannya kembali. Hanya 1 dinar saja. Dia ada 9 dinar lagi. Dia hanya perlu mencari 1 dinar saja. Nah, dia tahu bahwa dia manusia yang lemah. Dia berusaha untuk mencari dan mencari. Itulah sikap sebagai seorang Kristen yang harus ditanamkan di dalam kehidupan kita. Sekiranya kita tidak menanam sikap yang sedemikian, kita bukanlah murid Yesus yang sejati. Ini yang Yesus ajarkan kepada orang yang berada di sekeliling dia. Dan di akhir kata dia tadi, dia katakan bahawa, apa yang dia katakan di bahagian yang terakhir, di ayat yang ke-10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa bertobat. Nah, sekiranya kita berusaha sedaya mungkin dan kita jumpa, yeay, saya dapat.
So begitu juga sukacita yang akan kita dapat sekiranya kita berusaha sedaya mungkin. Nah, apabila kita terus menerus berusaha, saya memberi kamu satu contoh gambaran. Ada seorang youth kita yang sudah selesai membaca seluruh pasal Yohanes. Saya percaya ada sukacita di dalam kehidupan dia. Kalau tidak percaya, betul kan? Kan? Ada sukacita yang ada pada kamu apabila kamu selesai sahaja membaca buku 1 Yohanes. Satu buku Yohanes itu tadi. Bukan 1 Yohanes, seluruh Injil Yohanes. Ya, itu dia. Seluruh Injil Yohanes kamu akan bersukacita. Bahkan kalau saya dapat bayangkan, ini bayangan saya saja. Saya tidak anggap kamu macam tu. Bahkan kamu mau bagi tahu seluruh dunia, hey, saya sudah baca Injil Yohanes. Ya, kamu akan beritahu sedemikian. Sebab sukacita, begitu juga sukacita yang sama yang harus kita alami apabila kita melihat ada pertobatan di dalam kehidupan seseorang. Bukan kita lihat apa keburukan dia sebelum ini. Hei, dia ini tidak bagus. Dia ini pernah memburukkan saya sebelum ini. Sangat tidak bagus. Pernahkah kita lihat struggle di dalam kehidupan dia? Sukacita di dalam kehidupan kita harus kita share kepada orang. Wow, puji Tuhan kamu sudah bertobat. Nah, ada juga youth kita di dalam gereja kita. Dahulunya dia tidak pernah ikut pun kebaktian youth. Sangat jarang pergi kebaktian youth. Kenapa? Sebab dia selalu dianiaya. Dia rasa tersisih. Sebab dia terabai. Dia disingkirkan. Dia tidak, anaknya tidak bagus lah. Macam tu. Tapi bila ada seorang bapa yang datang kepada dia, terus pergi encounter dia. Sampai sekarang, puji Tuhan, ada perubahan di dalam kehidupan dia. Bukan saya buat. Bukan manusia yang buat. Tapi Tuhan yang buat. Bagaimana dia berubah. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, gunakan masa dan waktu ini terus encourage orang lain. Terus dorong orang lain bagaimana kehidupan sebagai seorang Kristen. Bagaimanakah harus kita alami sebagai seorang Kristen. Oleh sebab itu, jangan kita pernah lalai di dalam kehidupan kita. Gunakan waktu dan kesempatan ini untuk terus mengongsikan berita baik, kabar baik kepada orang. Kita tidak tahu bila masanya kita akan pergi. Sekaranglah waktunya. Kita berdiri di hadapan Allah. Kita diberi pertanggunganjawab. Kita telah dipercayai. Kita telah diamanahkan untuk menghargai apa yang Tuhan telah berikan kepada kehidupan kita. Last. Bahwa Tuhan telah memberikan kita sesuatu. Jadi kita harus hargai Dia. Apabila Tuhan telah memberikan satu pelayanan kepada kita. Meskipun kita ada banyak pelayanan. Contoh, saya melayani praise and worship, saya melayani gitar, saya melayani usher. Semua dia boleh buat. Tapi satu yang hilang, dia tidak cari dengan sesungguhnya. Tidak ada gunanya yang 9 itu. Tuhan mau cari satu itu. Gunakan waktu dan kesempatan ini. Kita tidak perlu pergi Kamboja. Kita tidak perlu pergi Filipina, India, Myanmar, apa semua. Tak perlu pergi sana. Cukup kita berada di sini. Lihat orang yang berada di sekeliling kamu. Lihat orang yang berada di sekeliling kamu. Ada satu lagu. Saya nyanyikan untuk kita. Oh, betapa indahnya hidup kita jalani. Bagai waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, kadang kita lupa. Kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar, yang hidup dari belas kasihan orang seperti kita.
kita diberi pertanggungjawab untuk melihat keluar. Bagaimana dengan mereka yang di luar, yang masih belum mengenal Tuhan, yang masih belum mendengar Injil? Inilah waktunya. Waktu kamu, waktu saya, waktu kita semua pergi memberitakan Injil. Saya tidak akan membiarkan kelemahan saya untuk terus membiarkan saya hidup dalam kesenangan. Saya tidak mau membiarkan kelemahan COVID-19 ini untuk tidak memberitakan firman Tuhan kepada orang. Saya tidak mau menggunakan kelemahan yang ada pada kali ini untuk mengabaikan firman Tuhan. Saya mau guna kesempatan ini untuk memberitakan firman Tuhan kepada kamu, kepada semua orang. Masa ini masa yang sangat penting untuk semua kita. Kita tidak dapat bergerak. Meskipun dalam PKPP pemulihan, kita harus juga memberitakan firman Tuhan. Kita tidak dapat bergerak jauh, kita tidak dapat pergi Ulu, pergi Kambodia, semua pergi sana. Now masa dia pergi memberitakan firman Tuhan di jiran kita, di kawasan rumah panjang kita. Sekarang masanya, bukan tunggu bila mau buat mission trip baru kita membuat. Sekarang masanya, kamu harus memberitakan firman Tuhan. Kita sebagai seorang Kristen harus memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Sekarang masanya. Tak dapat buat, tidak ada kendaraan, tidak ada transport, kamu ada telepon, kamu ada WhatsApp, kamu ada YouTube, kamu ada kemudahan apps semua yang ada di sana. Gunakanlah. Jangan membatasi semua perkara yang melemahkan kamu untuk kamu tidak buat. Tidak pandai, belajarlah. Tidak tahu, belajarlah. Belajar dan belajar. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami Tuhan, kami datang pada Engkau. Kami mau bersujud di hadapan Engkau Tuhan. Jangan membiarkan kami, kelemahan kami, membatasi kami untuk tidak mendengar firman-Mu. Jangan membiarkan kelemahan kami untuk tidak memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Jangan membiarkan kelemahan kami untuk tidak memberitahu kepada orang bahwa Engkau adalah Tuhan Allah. Tuhan, ini kami. Guna pakai kami ya Tuhan, untuk terus memberitakan firman Tuhan kepada orang. Ini kami Tuhan sebagai umat-Mu. Ini kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk terus memberitakan firman Allah, supaya semua orang bersukacita, termasuk yang ada di surga. Terima kasih ya Tuhan. Beri kami hikmat dan pengetahuan, beri kami kekuatan, beri kami tangan-Mu, kaki-Mu, mulut-Mu, untuk terus memberitakan firman Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan, diagungkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Right, youth, selamat berjumpa. Right, youth. Jadi kita akan berakhir pada sampai kali ini. Jadi sekiranya kamu ingin melihat kembali firman Tuhan, kamu boleh pergi di YouTube channel kita, Hosana Media TV. Jangan pernah, sekiranya kamu belum subscribe, kamu boleh subscribe. Sekiranya kamu sudah subscribe, please share kepada orang lain juga. Mungkin masa ini, masa Tuhan ingin berbicara kepada dia. Mari semua kita berdiri. Saya jabat tangan dengan semua orang yang lain. Tuhan memberkati.